Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke guys, selamat berjumpa lagi di Pusaka Keramat Channel dengan gue Adi. Kali ini gue lagi santai guys, lagi ngeliat motor dibongkar ya. Pada kesempatan kali ini gue akan mengulas kembali sebilah keris dengan fungsi yang disembunyikan oleh empu-empunya. Bagaimana hasilnya guys? Ikuti terus video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera buat rekan-rekan semua pecinta Tosanaji dimanapun rekan-rekan semua berada. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan saya di Pusaka Keramat Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscribers, para viewers, ya, para komentator, dan juga kepada siapa saja semua yang sudah mendukung dan mensupport channel ini sehingga lebih berkembang dan lebih baik ya, gitu. Oke, rekan-rekan semua, untuk kesempatan saat ini saya kembali ingin sharing, ingin mengulas gitu ya. Rasanya ada yang janggal gitu kalau hal ini tidak saya ulas bareng rekan-rekan semuanya di alam semesta ini. Oke, pada kesempatan kali ini di sesi ini saya mau mengulas pusaka, sebilah pusaka, sebuah pusaka keris. Ya, kerisnya itu berdapur carang soka. Ya, berdapur dari carang soka, tapi saya bukan ngebahas masalah di kerisnya. Salah satu ciri dari keris itu, nah itulah yang saya mau bahas. Penasaran seperti apa? Ikuti terus video ini sampai habis. Let's go! Rekan-rekan semua, pecinta Tosanaji, pecinta Pusaka Keramat Channel dimanapun rekan-rekan semua berada, yang baru datang, baru menyaksikan Pusaka Keramat Channel, saya minta support dan dukungannya dalam bentuk like and subscribe, serta berikan komen-komen yang positif supaya channel ini bisa terus terbangun dan berkembang ya, gitu. Oke. Seperti wacana yang tadi saya sudah sebutkan di atas, untuk sesi kali ini saya mau mengangkat sebuah tema. Temanya itu apa? Yaitu tentang pijetan keris. Ya, seperti apa? Nah, kerisnya itu, ya setiap keris pasti ada pijetannya, gitu. Itu udah merupakan ciri dan trademark. Cuma yang saya menjadi pertanyaan, fungsinya pijetan keris itu untuk apa sih, gitu ya. Nah, kali ini saya akan ngebahas atau mengulasnya dari sudut pandang saya sebagai penyuka esoteri. Ya, jadi dari sisi pandang esoteri itu, pijetan itu untuk apa gitu, si empu bikin tuh untuk apa sih sebenarnya, gitu ya. Kalau yang lain-lain kan filosofi, tua, angsar, itu udah banyak dibahas lah sama teman-teman ya, YouTuber yang lain. Nah, cuma dari semua uploadan itu, saya cari fungsi pijetan itu apa. Saya baca di literatur fungsi pijetan, hampir saya tidak menemukan ya fungsi pijetan itu untuk apa gitu. Nah, mungkin rekan-rekan nanti semua setelah video ini saya bahas, setelah video ini diupload, buat teman-teman, rekan-rekan semua yang mengerti akan fungsi dari pijetan, monggo silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk saat ini saya angkat
Sebelah pusaka, nah pusakanya kayak gini. Warongko ya. Ini saya dapat dari teman Pak Krisan juga gitu ya. Beliau suka warawiri lah di medsos gitu. Nah ini kayak gini. Ini apa namanya? Ini apa? Mendak ya, mendaknya tuh, mendaknya dari ini saya beli terpisah. Nah, seperti ini mendaknya. Mendaknya dari tulang ya. Ini saya minta buatkan dari tulang. Nah, kayak gini wujudnya ya, ya. Oke, nggak usah lama-lama lah bahas gitu ya. Ini kayak gini. Kita lihat pusakanya. Nah ini kayak gini pusakanya. Ini dapurnya adalah dapur Carang Soka. Pusakanya dapur Carang Soka. Pamornya itu dia kalau you bisa lihat nih pamornya ada kayak garis-garis gitu ya. 1, 2, 3. Jadi pamornya itu adalah pamor adeg. Nah, pamor adeg. Looknya ada tuh 2, 3, 4. Berarti look 9. Ya, kalau saya ngitung look tuh nggak yang 2, 4, 6, 7, 8, 9. Saya cukup menghitung dari cuma ini aja yang melendut ke depan ini. 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 tambah 1. Ini adalah look 9. Ya, nih. Itu pamornya ada kayak garis gitu. Pamornya ada kayak garis 1, 2, 3. Menurut filosofi perkerisan, pakem perkerisan, jadi kalau pamor adeg ada 3 itu disebutnya ya mudah-mudahan sih nggak salah gitu ya. Pamor namanya itu adalah Tejo Kinurung ya. Pamor Tejo Kinurung. Nah katanya tuahnya itu dipercaya buat selain untuk perlindungan juga untuk misalnya gini. Selain untuk perlindungan juga untuk biasanya kalau kita main proyek ini biasanya untuk memudahkan kita untuk menggolkan proyek itu tadi gitu. Jadi ini sebenarnya banyak dicari untuk orang-orang yang suka main proyek. Nah kebetulan saya kan memang berkecimpung di proyek ya, developer gitu loh. Ya bahasa kampung pemborong lah, gitu. Proyek lah intinya gitu. Nah seperti itu. Ini ada odo-odonya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, nah ini ada odo-odo. Saya nggak tahu, pokoknya ini dapat aja ujuk-ujuk gitu. Terus duitnya ada aja untuk memahari ya. Ini ada odo-odonya tuh, kelihatan ada odo-odo atau geligir sapi. Ya, ini dapurnya adalah dapur Carang Soka. Looknya look 9. Pamornya pamor adeg. Adegnya 3 atau Tejo Kinurung. Tangguhnya atau era-era pembuatannya itu adalah era-era Belambangan. Ini dari era Belambangan. Nah, seperti yang kita tahu, kerajaan Belambangan itu adalah termasuk salah satu kerajaan yang tertua ya, termasuk kerajaan tua. Gitu. Nah, ini saya deketin. Nah, itu tuh ada. Nah, kelihatan tuh. Ya. Ada pamornya 1, 2, 3 nih garis terus naik sampai ke atas. Ini saya banyak saya kasih galak gitu ya, galak. Jadi ini kayak gini. Nah ini ininya apa namanya dedar ya, dedarnya saya buatkan dari tulang. Ini kayak gitu tuh. Dari tulang ini apa namanya kalau kayak gini ini dedar ini namanya demang ya, demang atau ya nggak tahu teman-teman mungkin ada yang lebih tahu. Pokoknya saya suka minta dibuatkan kayak gini gitu ya, ini kayak gini demang. Tuh, ini dari tulang, bahannya dari tulang ya. Tuh.
Nah, kayak gitu tuh. Nah, saya sengaja minta full ukirannya sampai bawah, kayak gitu teman-teman. Tuh, ya. Ya pokoknya lumayan lah gitu ya untuk pantes-pantesnya gitu ya. Karena kalau keris sekelas seperti ini kan kalau zaman zaman waktu itu saya tangkap residual energinya ini adalah termasuk ke dalam golongan orang yang berada di ring satu gitu. Jadi termasuk salah satu orang penting Carang Soka, dapur Carang Soka punya era-era di kerajaan era Blambangan ya. Nah, tapi saya untuk saat ini tidak membahas ke situ. Tidak, saya belum untuk membahas atau menayuh energi daripada pusaka Carang Soka ini ya. Teman-teman kalau mau tahu filosofi Carang Soka ya banyak bisa dicari di YouTube ya atau bisa dilihat di teman saya nih namanya di Gombong Pusaka Channel, yaitu pengasuhnya namanya Mas Depp, Johnny Depp ya. Mudah-mudahan dia nggak kena kasus kayak si Johnny Depp. Nah, yang saya mau bahas pada kesempatan kali ini adalah seperti yang tadi, saya mau ngebahas masalah tentang ininya, apa namanya? Nih, ya, tentang pijetan. Atau teman-teman Pak Kris bilangnya belumbangan. Gitu. Jadi kesempatan kali ini saya mau bahas masalah pijetan. Jadi kalau membahas masalah pijetan, si empu dulu tuh ngebikin ini tuh untuk apa sih itu pijetan ini untuk apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Nah, ada beberapa teman atau Pak Kris ya, saya tanya, kalau saya kan main di Kris baru gitu, saya udah sempat bilang saya main di Kris itu baru 1,5 tahun. Kalau terhitung sama sekarang berarti udah masuk ke 2 tahun lah, mau 2 tahun ya. Nah, jadi galak nih, jerat. Ya, apa namanya ini, jadi pejetan itu fungsinya untuk apa? Jadi beberapa teman Pak Kris bilang katanya kalau pejetan itu sebagai trademark, oke, sebagai trademark. Hampir semua pusaka Kris terutama itu pasti ada yang namanya pejetan, trademark dari si empu. Yang kedua, katanya kalau pada saat kita silat itu kita pasti akan memegang dengan cara seperti ini, guys. Jadi jempolnya itu ditaruh di pejetan ini. Itu ketika kita dog fight dalam jarak dekat kita pakai pedang atau pakai pusaka, pakai keris. Ini bilangnya tebal banget, bilangnya itu tebal dan berat. Ya, jadi benar-benar satria yang artinya you have a muscle ya, gitu. Lu kalau lu nggak fitness pegang beginian rada lama mah ya pegel juga karena ini rada berat men. Jadi dipegang seperti ini. Nah, jadi ketika lu menghujam ke lawan ini katanya untuk memperkuat pegangan atau tikaman kita kepada si musuh kita itu tadi. Nah, itu adalah yang common ya, pengetahuan yang kita tahu dari beberapa rekan. Nah, menurut saya sebagai penyuka esoteri, ternyata fungsi pejetan itu tidak seperti itu. Ini dari versi yang saya dapat ya, yang saya tayu sendiri. Si pusakanya itu jadi memberitahu atau yang di dalamnya ngasih tahu. Jadi fungsinya si empu itu membuat pejetan ini untuk apa? Dan anehnya ketika pusaka itu jatuh sama kita, pejetan itu kok bisa pas gitu di tangan saya, di jempol saya itu bisa pas. Padahal kalau ngelihat dari wujud pusakanya tuh gede gitu ya, gede, berat, tebal, ya. Tapi ini jatuhnya bisa pas nih di tangan saya. Nah, ternyata teman-teman, rekan-rekan semua pecinta Tosan Haji, ya, viewers dari Pusaka Keramat Channel,
Ini nun sewu ya, ini berdasarkan saya punya opini, dan itu pun artinya bukan saya atas dasar pemikiran saya, tapi setelah saya menayu. Jadi bukan di pusaka ini aja, di pusaka yang lain juga sama. Ternyata kan gini ya, kita bicara keris sebagai benda benda bertuah. Nah, yang namanya benda bertuah itu pasti ada sisi kegoiban. Jadi selain dia sebagai pusaka yang ini, dia kan jadi pusaka andalan nih, pusaka ageman yang artinya tidak perlu lu turun di lapangan, tapi lu cuma begini aja, cet, energinya bisa nyampe. Makanya nun sewu, sekali lagi, orang-orang yang mengerti kepada hal spiritual, ya kasar ngomong misalnya mereka yang bergerak di bidang spiritual gitu ya, itu pasti menyukai benda ini, ya, pusaka ini pasti menyukai. Karena apa? Ini yang paling ngolahnya paling gampang. Nah, jadi buat rekan-rekan semua, ini tolong informasi ini artinya dari saya, opini saya, dan kalau memang teman-teman juga ada yang mengerti, saya sekali lagi tidak untuk disalahgunakan. Ya, ini saya juga sharing, artinya saya sharing bisa benar bisa enggak. Tergantung yuk dari sudut pandang mana gitu. Jadi tolong jangan disalahgunakan. Jadi sebenarnya fungsi daripada pejetan itu si empu dulu membuatnya ya lebih kepada misalnya gini. Ketika kita ingin bersinergi atau dekat dengan pusaka kita, ya sebagai gampangnya Anda mau menayu. Ya kalau zaman dulu kan orang nggak seperti kita kolektor. Kalau kolektor ya mungkin pusakanya bisa nyampe 50 atau 100 atau bahkan sampai ribuan. Nah zaman dulu tuh orang dikasih ageman kayak begini, itu sama aja kita kayak punya mobil. Mobil tuh punya 1, punya 2. Ya paling banyak 5 deh ya gitu. Tapi kan yang pasti dibawa kemana-mana pasti cuma 1 pegangan kita itu. Andalan kita atau ageman kita, pegangan kita. Itu pasti itu yang dibawa. Nah, untuk kalau zaman dulu, jadi untuk ini yang saya tangkap ya, menurut saya, yang saya tangkap. Jadi kalau dulu kalau kita misalnya kita mensugestikan apa yang menjadi hasrat kita, apa yang menjadi kemauan kita kepada si pusaka, karena zaman waktu itu kan pusaka ini memang ada tuah dan angsar, dan di dalamnya itu pusakanya sendiri juga berenergi. Nah, untuk kita nyampe ya vibrasi yang ada di kita nyampe terhadap pusaka tersebut, dan sebaliknya vibrasi atau resonansi pusaka tersebut nyampe kepada diri kita, caranya adalah ketika kita mensugestikan, itu kita pegang pejetannya, tek. Kita pegang, kita konsentrasi, just ya gitu. Kita pegang nih, kita pegang seperti ini, ya. Kita konsentrasi. Baik itu kita berbicara dengan yang ada di dalamnya, energi yang ada di dalamnya kita berbicara atau mensugestikan, ya, atau kita memerintahkan nih apa yang kepada yang ada di dalam pusaka kita perintahkan. Atau ketika kita berkeluh kesah, ya kalau zaman Bien kan ini kan sebagai sarana. Kalau zaman dulu ini sebagai sarana. Kalau sekarang ya, kalau saya adalah seorang Muslim, ya kita doa. Ya Allah atau Tuhan yang Maha Esa itu bisa connect apabila kita menggunakan hati. Ya. Itu otomatis ketika kita berdoa memohon dengan hati, pasti insya Allah nyampe. Nah, kalau di zaman dulu orang artinya dengan kepercayaan dan keyakinannya terhadap benda seperti keris salah satunya, ya dengan cara itu tadi, nah kita begini. Karena ini kan isinya doa. Ya, isinya doa. Nah ini begini aja udah kita akan terasa getar. Kita menayu, atau kita ingin mengetahui, atau kita mensugestikan, memberi perintah kepada energi yang ada di dalamnya.
Saya nggak mau contohin lah, nanti ditiru malah kacau. Ya, pokoknya itu jangan disalahgunain. Ya, makanya ada orang menyalahgunakan keris jaran goyang atau keris semar atau keris mesem yang ditujukan untuk ini. Nah, ya, terus kita ada targetnya, misalnya si A, kita kasih tahu set gitu, kita kasih tahu sama pusaka ini. Nah, ketika kita mau menembakkan atau mengembalikan energi, katakanlah gini ya, kita kena energi yang negatif nih, jet, kan pecah, karena ini salah satu fungsinya pusaka itu adalah menetralisir energi-energi yang negatif, ya, menetralisir energi-energi yang negatif. Itu otomatis ya kita artinya bukan seperti kayak ayo tes anti tembak kita bukan. Jadi biasanya kita dalam kondisi lengah, misalnya lagi tidur tengah malam jam 2, jam 3 itu kondisi lemah. Nah, pada saat itulah energi yang negatif menyerang kepada kita, ini yang nanti energi itu maju jet gitu. Nah, ketika kita mau mensugestikan untuk artinya gini, katakanlah kita mau mengembalikan tuh, kita lakukan seperti ini, kita bicara dengan pusakanya atau energi yang ada di dalamnya, kita sugestikan, lantas kita kembalikan dengan ini. Nah, gitu. Baru kita arahin begitu tuh. Udah kita lepas. Lari tuh. Nah, ini menurut versi saya secara esoterik. Kok lu bisa begitu? Ya iya, orang yang ngajarin dia juga. Artinya ada pusaka saya yang lain yang artinya susah ya kalau kita bicara esoterik itu, kalau orang yang nggak meyakini dan tidak percaya ya sulit. Itu makanya buat rekan-rekan yang meyakini dan percaya, tolong ini jangan disalahgunakan. Gitu. Misalnya nih yang paling parahnya kan buat para jomblowers, lu cari tuh keris jaran goyang gitu kan, wah ini dia nih keris untuk ini. Padahal sebenarnya jaran goyang juga bukan cuma untuk itu fungsinya, ya. Lu sugestiin ini misalnya si A gitu kan, tembak. Ini secara tidak langsung sebenarnya kalau menurut saya pribadi ini tidak ubahnya seperti pistol. Ya, teman-teman semua, rekan-rekan semua, terserah you mau nganggap gue sinting, mau nganggap gue nggak bener, itu terserah. Tapi secara esoterik, secara tidak langsung, Empu itu dulu ketika membuat pusaka itu nggak sembarangan. Karena seorang empu itu, kalau menurut gue, dia itu adalah betul-betul seorang yang arsitek, jadi jenius. Dia bisa nimbang, empu nih, dia bisa mengkalkulasi, dia tahu ilmu metalurgi. Jadi artinya gini, dia tahu ilmu secara ilmu fisika, juga ilmu kebatinan. Itu si empu. Jadi selain dia secara fisik, dia juga ngerti secara metafisik, ya makanya empu tuh kalau zaman dulu sakti lah gitu. Orang tuh gelap empu, terus bisa bikin pusaka, yang mana pusaka itu bisa memancarkan suatu energi, ya. Itu kalau menurut gua, ya kalau zaman dulu mungkin nyebutnya sakti ya, lindui digdaya. Tapi kalau zaman sekarang, kalau menurut gua, mereka itu adalah artinya seorang kreator lebih kepada kriya besi. Jadi gimana gue, kalau arsitek kan bukan arsitek sih, ya orang ahli dalam bidang metalurgi. Nah mungkin kalau sekarang cuma metalurginya aja, tidak dibarengi dengan sisi spiritual atau sisi kegoibannya. Nah kalau zaman dulu udah dia jago bikin ini, dia bisa nimbang, bisa ini kan, kalau kita berdiriin bisa seimbang dia, kita terbalikin gini bisa seimbang.
Ya, secara metalurgi dia ngerti penempaan gimana mateng atau tidaknya, terus saton apa pamor bisa menyatu, bisa ngebentuk kayak begini coba. Juga dia bicara secara kerohaniannya. Jadi artinya secara sisi spiritual ini juga berfungsi untuk membackup si pemiliknya. Nah, kalau menurut gue sih itu hebat. Gitu. Nah, masuk pada abad-abad modern, akhirnya pestol yang lebih banyak berperan. Ya, pestol lebih banyak berperan, sehingga ini akhirnya terjadi pergeseran fungsi. Ini akhirnya hanya sebagai yang diandalkan dalam bentuk spiritualnya atau tuah serta angsarnya. Ya, jadi teman-teman moga-moga bisa mengerti ya. Jadi sekali lagi, kenapa dulu Empu menciptakan ini ada pejetan? Saya tuh jadi tanda tanya, pejetan tuh untuk apa? Gitu. Dan hebatnya lagi, teman-teman ya, rekan-rekan semua, ketika ini dipejet, ini tuh nggak jadi tipis, nggak jadi tipis. Bahkan ada mereka empu-empu tertentu ya, yang kebanyakan sih terkenal katanya Nyai Sombro gitu, Nyi Sombro, itu dia bikin trademark, ya, itu di sini dia bikin pejet gitu, pejet, namanya Luksinandi. Tapi itulah ciri dan trademarknya. Nah, fungsinya seperti apa ya, wallahu alam bisawab gitu. Cuma kalau yang saya mengerti jelas, setiap keris itu pasti akan ada tercipta yang namanya pejetan atau belumbangan. Nah, gitu ya, akan tercipta pejetan atau belumbangan. Nah, ini yang artinya fungsinya itu untuk apa? Saya mencari tahu itu kebanyakan ya common, itu yang common, artinya yang mereka kasih tahu itu katanya untuk nusuk, jadi untuk menguatkan kita pada saat gitu ya. Tapi kalau menurut saya, opini saya, jadi dia itu adalah untuk itu pada saat kita nayu atau kita saat mensugestikan sugesti kita kepada si pusaka ini untuk dia artinya mengolah data. Kalau dia kita bicara komputer, dia mengolah data untuk selanjutnya kita enter, kita tembak. Nas, nih, kita tembak. Gue mau kembali energi yang negatif yang udah nyerang kepada diri gue, kepada orang itu supaya dia kembali. Nih, gue balikin bro. Nah, kalau you nonton film-film kayak Harry Potter, itu kan dia nyontoh ini sebenarnya. Film Harry Potter atau film yang baru tuh Fantastic Beasts. You lihat deh yang diberikan kepada orang apa namanya? Muggle. Itu tongkatnya itu yang diberikan oleh si Dumbledore, itu look-nya look 5, lu perhatiin nggak? Yang punya si Harry Potter itu gimana ketika dia menggunakan ini? Cak, ya, itu kan sebenarnya kalau menurut gue gitu, si JK Rowling, ya, itu kalau menurut gue meniru ini. Karena apa? Sebenarnya yang utama itu ini dulu itu. Jadi ketika lu nembak tuh ini lo pejet, lo tembak, tos. Ketika lu mensugestikan ini, itu yang menurut gue ya gitu. Tolong ini jangan teman-teman salah gunain. Ini cuma opini saya ya, karena penasaran saya kok nggak ada sih ngebahas pusaka itu dari pejetan tuh gunanya untuk apa ya. Jadi yang teman-teman kebanyakan bahas selalu greneng tuh filosofinya apa, kembang kacang, lambe gajah, jalen.
terus ada odo-odo, itu aja bosen. Ada gelumbangan, ya besinya seperti ini berarti ciri-ciri dari era ini, era itu. Ya gue bukannya nggak suka filosofi, cuma kadang-kadang ya itu lagi, saya pernah menjelaskan di video yang lalu, kadang-kadang pamornya apa, filosofi keris itu dibuat untuk apa, tapi fungsi tuah dan angsar di dalamnya nggak sama. Ternyata fungsinya untuk menunjang ini, dan kadang-kadang pun di dalamnya bukan energi yang aslinya lagi. Udah kadang-kadang ada terisi dengan khodam, ya, terisi dengan khodam. Nah, khodamnya itu apakah itu yang ditaruh sama empunya dulu? Bukan sama empunya. Jadi empu ya ada yang membacakan doa, menaruh dalam bentuk energi itu tadi ada, tapi ada yang artinya karena si pemiliknya dulu melakukan suatu lakon tuh kayak tirakat ya, puasa segala macam, sehingga saya masukin dulu deh. Nah ini megangnya, kalau keris Belambangan tuh ya itu energinya tuh gede. Jadi ya seperti itu. Ya, sekarang filosofi itu nggak sama yang ada di dalamnya. Ya, filosofinya apa? Ternyata pas di dalamnya, pas saya cek, beda. Gitu. Dalamnya ternyata wujudnya, ya begitu wujudnya. Nanti deh, pokoknya di video yang selanjutnya saya akan ilustrasikan. Misal gini, boleh teman-teman ada yang mau yang artinya mau ditayuh ya. Kalau teman-teman ada yang mau, boleh main ke tempat saya deh. Saya biasa ngumpul saya biasa ngumpul di daerah apa namanya, kalau di daerah Brigif ya, daerah Brigif Jakarta Selatan. Kita ada satu perkumpulan, ada satu wadah berkumpul. Nah di situ biasanya kita tiap malam minggu suka ngebabar pusaka gitu. Nah pengasuhnya tuh namanya, salah satu ketuanya tuh namanya Pak Triyono atau Ki Triyono lah kalau saya tahunya gitu. Nah beliau koleksinya banyak. Biasanya nanti ada beberapa teman Pak Keris, biasanya saya yang bagian menayuh, terus nanti saya insya Allah nanti ke depan saya akan ilustrasikan khodam pusaka itu seperti apa yang ada di dalamnya. Pun misalnya gini, ini dia sukanya tuh apa sih si pusakanya ini, khodamnya gitu. Tapi bukan berarti lantas kita dibudakin sama itu ya. Ini khusus buat teman-teman yang memang artinya percaya terhadap pusaka yang memiliki tuah serta angsar. Ya tetap doanya mah minta sama yang Maha Kuasa ya, sama yang Maha dan segala Maha, Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita mensugestikan, kita minta sama Allah, minta sama Tuhan Yang Maha Esa, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon, aku minta agar pusaka ini ada maslahatnya kepada kehidupan saya. Mintanya mah sama yang di sono gitu. Ya kalau Allah nggak ngasih izin atau redo terhadap pusaka itu ya nggak bakal jalan. Tapi tentunya kan kita harus membersihkan diri dulu, ya, membersihkan diri supaya ada penyatuan antara kita dengan pusaka ini. Gitu, ya. Nah, apalagi kita tadi mau dengan cara itu. Misalnya kita ada ya tadilah pokoknya dengan cara itu ya. Terus baik teman-teman semua pecinta Tosan Aji dimanapun teman-teman semua berada, sekali lagi tolong ini jangan disalahgunakan. Ya, saya nggak bertanggung jawab. Ya, itu tolong jangan disalahgunakan. Ya. Ini hanya berlaku untuk teman-teman yang udah artinya mengerti terhadap pusaka. Ya, udah mengerti, yang udah artinya sedikit banyak udah bisa merayu, udah bisa mensugestikan, sudah bisa merasakan aura ataupun energi daripada keris pusakanya, ya gitu. Tapi jangan mentang-mentang udah, kan gini, kalau
biasanya zaman dulu para kesatria itu pasti memiliki pusaka. Nah gitu. Jadi nggak ada tuh misalnya pusaka cuma untuk bertarung aja, enggak. Yang saya bilang tadi, ketika terjadi pergeseran, mulai pistol berfungsi sebagai senjata jarak jauh. Nah ini akhirnya berubah fungsi, keris itu berubah fungsi jadi senjata andalan atau agem. Akhirnya dia disembunyikan, cuma ditayuh sewaktu-waktu apabila si pemiliknya menghadapi atau dihadapkan pada suatu kondisi yang artinya membahayakan jiwa ataupun nyawanya dia. Ya, oke teman-teman semua pencinta Tosan-Aji, rekan-rekan semua pencinta Tosan-Aji dimanapun rekan-rekan semua berada, saya rasa cukup sekian pembahasan dari saya ya. Tolong sekali lagi ini jangan disalahgunakan, dan jika ada teman-teman yang mempunyai pendapat lain ya yang artinya tidak sama dengan saya, silakan tulis di kolom komentar ya gitu. Tapi yang sopan ya gitu. Kita sebagai orang timur mesti menjaga adab ya, yang sopan. Kalau ada tolong saya dikasih masukan yang positif. Gitu, tentunya yang nggak keluar dari koridor Tosan-Aji ya, tetap gitu. Yang tidak keluar dari koridor Tosan-Aji. Saya harapkan sekali masukannya dari rekan-rekan semua ya. Baik, sekian rekan-rekan semua, dimanapun rekan-rekan semua sudah berada, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya, sekali lagi saya minta dukungannya dalam bentuk like and subscribe ya, serta share ke seluruh alam semesta, alam goib, alam barzah, terserah. Pokoknya share aja semua ya gitu. Dan sekali lagi terima kasih atas support dan dukungannya. Saya cukupkan sampai sekian. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.